Suaranya dimulai madam, suaranya belum keluar. Tidak terdengar. Suaranya madam dengarannya Lo salah satu sensi dibuka. Sudah. Tunggu di sini, madam. Madam tunggu di sini. Wah, ya weh. Tak pageri sih san Pekalongan. Jam lebu. Saya. Jadi suaranya kayak suaranya kero. Kakean. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Wabarakatuh. Untuk meminta sama Allah apapun yang Bapak Ibu minta, semoga Allah mengabulkan dengan cara yang baik dan Allah mudahkan dan pikiran. Saya bantu mengamini dari sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita untuk kebaikan Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alna ma'balagha ilmina wa la taj'alna Allahumma innaka salamatan fi din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma habin sakaratul maut wa najatan minan nar wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikanlah ikhtiar kami ini membawa kebaikan untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk dunia pendidikan, untuk anak-anak kami. Ya Allah, jadikan keluarga besar SMA Negeri Kajen dan beserta keluarga di rumah masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang Engkau ridhoi, yang Engkau selalu bimbing untuk selalu dalam kebaikan dan selalu saling menghormati, saling membersamai untuk menuju ke arah yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan cara yang baik dan Engkau ridho. Ya, amin amin. Aku izin yakin. Izinnya senior kabeh. Kita mulai ya Bapak Ibu nggih. Sebelumnya ada yang kangen nasi megono nih. Megono itu dari Gori. Panen kurma di tanah suci. Mari wujudkan siswa mandiri, budaya positif menjadi pembiasaan diri. Terima kasih Mbak Laras, Ibu Madam, Pak Siva. Banyak Mas pokoknya. Terima kasih Maman juga teman-teman CGP di PP kami, PP saya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ngapunten suara saya sedang mengkreok, tapi itu menjadikan tambah romantis kayak bahasa Prancis.
Kali ini saya akan diseminasi materi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebetulnya positif itu saya yakin sudah ada melekat pada diri kita dan kita wujudkan bersama dengan siswa. Namun mungkin ada beberapa penguatan yang yang difasilitasi di kurikulum Merdeka ini, sehingga untuk refresh, mari kita belajar bersama konsep-konsep tentang budaya positif. Selamat datang Ibu Bapak guru hebat di diseminasi ini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Tujuannya adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga berharap dapat berbagi pemahaman dan pengalaman dengan para guru di sekitar kita. Oh ya, terima kasih Pak Ato membantu untuk slides-nya. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan produk yang berkualitas. Kita tidak akan memaksa murid menjadi sesuatu yang di luar kapasitas mereka, tetapi kita akan membantu atau membersamai untuk mengembang tumbuh bersama dengan mereka sesuai dengan kodrat dan karakter, kodrat dan kemampuan yang mereka miliki. Seperti halnya potensi yang kan cocok tanam ya, potensi tanah di Indonesia misalnya, tanahnya keadaan tanahnya seperti itu, kita tanami padi, tumbuh dengan padi, dengan suburnya. Tetapi ketika ternyata untuk di negara Saudi Arabia yang terlihat adalah padang yang Masya Allah panas, kering, tetapi dengan potensi yang ada ternyata itu malah justru menjadikan keberkahan dan keberhasilan juga. Contohnya, tanah yang kering itu ternyata kalau kita ikhtiarkan dengan menggali selama, memang prosesnya lama 24 jam, tetapi dalam hitungan 4 meter saja air yang keluar itu bening sekali dan tidak akan pernah habis dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi itu gambaran potensi-potensi siswa yang ada di kita. Kita tidak pernah memaksa, tetapi kita membersamai. Oke, lanjut nggih. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Naik Pak atau nggih, ya itu nggih. Ya, budaya positif itu akan menjadikan peserta didik kita berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep utama pada budaya positif yaitu 1, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3, termotivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan 7, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah konsep mendasar
dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini merupakan atau menempatkan murid sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggantikan pendekatan yang sebelumnya berpusat pada guru. Ya, dengan pendekatan berpusat pada murid, maka dalam budaya positif ini perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana murid merasa terlibat, didengar, didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Contohnya di gambar itu ya. Di situ anak kalau sebelumnya mungkin guru yang memberikan porsi makan ya, porsi materi. Tetapi untuk sekarang ini murid akan lebih bersemangat, kita dilibatkan, kita punya materi tentang misalnya le pronunciation atau le proposition. Nah, siswa ditanya, ayo kita bisa implementasi P5 ya. Anak-anak berkreativitas dengan dibersamai oleh Bapak Guru yang hebat, tentu hasilnya lebih bagus dan anak merasa, oh ini loh karya saya, jadi mereka akan lebih semangat. Kemudian berikutnya adalah, nah di diseminasi modul 1.4 ini tentu saja merupakan rangkaian dari modul-modul sebelumnya 1.1, 1.2, dan 1.3, yang dimana semuanya tujuannya adalah untuk kepentingan murid. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila. Kita hanya mengingatkan saja untuk refresh, yaitu ada benaral kritis, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global. Dan masing-masing bisa diimplementasikan dalam gagasan orisinal atau karya orisinal, keluasan berpikir. Benalar kritis, kita bisa memperoleh dan memproses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Pada berkebinekaan global, kita bisa mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Dan berkebinekaan global ini sekarang yang sedang saya praktekkan. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ketika kita berpositif thinking, bahwa semua itu menjadi saudara, kita dimudahkan, dimanapun kita dimudahkan. Ketika kita lapar sedang di masjid dengan jarak yang jauh dari rumah, ada yang memberikan, dan itu yang memberikan malah orang-orang asing yang kita nggak kenal dari negara lain, memberikan berbagi kurma, berbagi manisan, ngobrol, cerita tentang keluarganya, itu yang jadi ini langsung bisa memang berkebinekaan global itu penting kita terapkan ke siswa karena kita tidak tahu dengan siapa, kapan, dan bagaimana kita akan berinteraksi atau siswa kita akan berinteraksi. Berikutnya adalah kesadaran akan diri dan situasi, serta regulasi merupakan aplikasi dari sikap mandiri. Terus ada gotong royong. Gotong royong ini bisa kita terapkan dengan cara kolaborasi, kepedulian berbagi, ya seperti itu. Nah, tingkat tertingginya adalah apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sebetulnya tujuan akhir dalam sebuah pendidikan, ya. Prosesnya banyak, tadi ada bergotong royong macam-macam, tetapi adalah titik akhirnya adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berpribadi mulia, berakhlak, beragama, akhlak secara pribadi, akhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada bernegara. Itu sebetulnya titik puncak dari sebuah pendidikan. Berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas adalah galak atau tegas, gitu ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi mari kita bersama membiasakan untuk membiasakan diri dan siswa disiplin positif tanpa memberikan hukuman. Oke, berikutnya. Disiplin positif yang ditekankan pada Ki Hajar Dewantara atau oleh Ki Hajar Dewantara dan Dian Ghosh merujuk pada konsep disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri demi mencapai tujuan mulia. Dalam konteks ini, tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebajikan yang dianut oleh seseorang. Nilai ini sering disebut juga nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal atau keseluruhan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang menjadi tujuan mulia bagi individu. Nilai ini bersifat universal dan diterima sebagai secara bersama tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang individu. Contoh-contoh nilai kebajikan. Itu ya, bisa kita lihat. Ya, oke, terima kasih. Ada peduli, ya, keterus-terangan. Monggo Bapak Ibu silakan bisa dicermati dan saya yakin nilai-nilai kebajikan ini sudah melekat pada diri kita dan melekat pada siswa yang dengan grade yang mungkin masih sedang, jadi perlu ditingkatkan, atau sudah tinggi, jadi bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ya. Teori motivasi. Menurut Dian Ghosh dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau bersifat internal. Nah, kita coba buka satu persatu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apakah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Ya, yang kedua, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal itu merupakan motivasi eksternal juga, gitu ya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi motivasi itu ada yang datangnya dari luar, tetapi ada dari dalam diri sendiri. Walaupun semuanya akan membantu seseorang untuk semakin lebih baik, tetapi biasanya yang motivasi internal ini lebih kuat, lebih termotivasi dan tidak terlekang oleh waktu maupun lingkungan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya, tindak terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif
yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh realnya misalnya ada siswa di kelas kita yang sering terlambat masuk kelas ketika perubahan jam pelajaran, pergantian jam pelajaran dengan alasan yang bervariatif. Ada yang ke toilet tetapi mampir ke kantin, ada yang bertemu dengan teman kelas lain ngobrol di luar. Seperti itu. Nah, apakah kita akan menghukum mereka dengan satu tidak boleh ikut pelajaran kita atau dengan restitusi? Restitusi jadi kita bertemu kalau mereka lebih dari satu kita pertemukan mereka bersama, kemudian kita tanya kenapa terlambat, terus penyebabnya apa, berikutnya akan bagaimana, konsekuensinya apa, kemudian nanti berikutnya mereka akan bagaimana untuk merubah menjadi lebih baik itu. Jadi seolah-olah bukan dari guru yang menekan, kamu harus seperti ini, kalau enggak nanti tidak boleh ikut pelajaran. Tetapi membuka cakrawala, membuka pemikiran mereka, ini loh yang baik, tapi secara halus ya. Secara halus artinya mereka akan berpikir sendiri konsekuensinya bagaimana. Dan itu nanti lebih kuat untuk tidak mengulang lagi hal yang sama. Berikutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Perbedaan hukuman. Konsekuensi dan restitusi tidak terencana, murid tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis, itu hukuman. Konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi seolah-olah guru itu sebagai pengawas. Berikutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan restitusi. Ya, berikutnya keyakinan kelas. Nah, ada keyakinan kelas. Ya, kesepakatan yang dibuat di dalam kelas dengan melihat kondisi kelas, aturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan motor misalnya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, itu ya. Terus nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Masih ingat enggak kadang-kadang kalau ada aturan baru kita semboyannya secara guyonan, semakin ada aturan adalah semakin ada cara mencari cara untuk tidak mengikutinya gitu ya. Nah, beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan ya otomatis yang membuat kesepakatan itu akan melakukan hal tersebut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu jadi positifnya keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu
adanya kesadaran untuk mengikutinya atau melakukannya atau menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang sudah didilkan bersama. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi semua dilibatkan di warga kelas tersebut. Pembentukan keyakinan kelas. Ini ya, ada implementasinya. Atau peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Atau sekolah bertanggung jawab. Gitu kan? Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya dengan kata saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, berganti dan menunggu giliran, berempati. Dilarang merokok, kesehatan, berjalan di kelas dan koridor, keselamatan. Ya, jadi peraturannya ini kemudian kalau di kesepakatan atau keyakinannya menjadi kata-kata yang lebih sederhana, gitu ya. Nah, ini ada sudah dipraktekkan, murid menuliskan impian kelas di kertas, ya. Impian kelas di kertas. Kemudian hasil kesepakatan kelas menjadikan kalimat positif, ditempel ya, dipasang di kelas. Terus hasil keyakinannya, tujuannya kan semuanya untuk bahagia, tetap untuk bahagia. Nah, jadi nggak ada yang tertekan ketika membuat kesepakatan kelas, itu nggak ada yang cemberut, tapi semuanya legowo menerima kesepakatan kelas itu. Berikutnya adalah, Bapak Ibu masih semangat? Jajannya boleh ambil di samping masing-masing. Terima kasih, kita lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. 3 ada kebebasan. 4 ada kesenangan. 5 ada penguasaan. Jujurlah pada diri sendiri. Apakah kelima ini sudah ada pada kita dan kita bisa kita nikmati di keseharian kita? Insya Allah sudah ya Bapak Ibu ya. Kita semua adalah orang-orang yang bertahan hidup, yang penuh dengan kasih sayang, bebas dalam artian bertanggung jawab, selalu ada kesenangan dan membahagiakan, dan penguasaan atau punya power atau kekuatan. 5 dasar manusia dan dunia berkualitas. Bertahan hidup misalnya makan, minum, kesehatan, pakaian, tempat tinggal pun insya Allah sudah kita dapatkan semuanya. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima kita berada di suatu tempat. Itu merupakan hal yang menyenangkan. Ya, dipedulikan. Adanya diajak kerjasama, diajak berkelompok. Itu merupakan adalah apresiasi ke kita. Jadi istilahnya apa ya, pengakuan terhadap diri kita itu salah satunya yaitu sekaya apapun kalau kita nggak ada yang bolo ya hidup kita terasa sepi, gitu ya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Kesenangan fun, ada waktunya bermain, humor, tertawa, antusias, kadang hal sepele, tetapi kalau kita bahagia itu bisa menjadikan mood booster bagi kita, itu ya. Penguasaan, power, harga diri, bagaimana kita
meng-create harga diri kita menjadi sebuah kekuatan diri, tetapi juga harga diri kita ini tidak mengganggu harga diri orang lain. Memimpin, diakui, didengar, dianggap itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah, ini contoh di kasus ya, Buria, seorang guru, silakan Bapak Ibu baca. Ya, itu ya. Nah, tadi kasusnya sudah panjenengan baca semua ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang Anda lakukan menurut Anda pada apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ya, gitu ya. Meminta bekal gitu. Nah, itu seorang guru harus bisa juga ketika ada kasus semacam itu. Ya. Kalau di kita enggak ya, semua bekal dikeluarkan untuk dimakan bersama. Oke, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas selanjutnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengerti kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Agus. Agus merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi sebagai penguasaan. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Jadi untuk bertahan hidup dia meminta pada temannya. Agus ingin diperhatikan teman-temannya. Maka dia minta, karena dengan minta dan temannya ngasih itu sebagai wujud bahwa temannya itu mempunyai kasih sayang dan rasa diterima oleh Agus, atau Agus merasa diterima oleh teman-temannya. Agus ingin merasakan bekal yang dibawa teman-temannya karena dia bosan dengan bekalnya, kebebasan. Dan contoh kebebasan. Terus Agus hanya iseng dan ia memiliki ekspresi wajah temannya yang kesal, kesenangan. Kalau ini ya, kalau bisa jangan ya. Jadi kesenangan kita itu jangan sampai membuat wajah orang lain kesal gitu ya. Oke. Kita hidup itu buatlah senyaman mungkin. Buatlah kita bahagia ketika orang lain bahagia. Bukan kita bahagia ketika orang lain sedih ya Bapak Ibu ya. Oke, continue. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah, ini sebetulnya sudah ada pada kehidupan kita sehari-hari. Coba nanti kita refresh apakah kita sudah melakukan hal ini dan yang mana yang kita lakukan. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William, Glasser, dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Sebagai penghukum, seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri dari posisi penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Contoh-contoh kata guru yang menggunakan posisi kontrol penghukum. Patuhi aturan yang saya buat misalnya, awas kalau tidak mengikuti gitu ya. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Ya. Hasil dampaknya murid menjadi pendendam dan bersifat agresif. Betul enggak Bapak Ibu? Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang ditempuh. Jadi label guru galak itu bagi mereka punya alasan ketika kita menjadi seorang penghukum atau guru yang penghukum. Membuat rasa bersalah. Nah, ini saya pribadi sering di posisi ini. Ternyata itu kok kurang tepat Bapak Ibu. Mari kita mungkin dengan belajar ini kita akan memperbaiki diri juga. Membuat bersalah misalnya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Ciri nada suara memelas, halus, namun kata-katanya menyalahkan murid. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau saya pribadi pernah melakukannya seperti ini. Kenapa sih Mosur seperti itu? Bukannya madam sudah berusaha maksimal membantu itu. Itu ternyata dikiranya bagi saya saat itu halus gitu ya. Menghukum secara halus biar mereka sadar. Tapi ternyata itu juga kata yang memelas seperti itu. Ya. Nah, ini hasilnya dampaknya ternyata murid akan merasa bersalah, identitas gagal. Murid rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu ternyata Bapak Ibu. Hal sepele tetapi ternyata luar biasa ya dampaknya ya. Terus berikutnya teman. Posisinya sebagai seolah-olah sebagai teman mungkin ya. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Cirinya nada suara, ramah, akrab, dan cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ayo bantu demi ibu ya. Terus hasil dampaknya adalah positif, terjalin hubungan baik antar guru dan murid. Negatifnya, murid akan tergantung pada satu orang, faktor ketegangan murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Ini contoh realnya kalau ada siswa kita yang masuk ke ruang guru, dia berkepentingan dengan siapa, walaupun ada guru lain di sebelahnya, yang disapa, yang diajak salaman hanya guru tersebut. Yang merasa dia berhak akan menilainya. Padahal sebelahnya ada saya, mungkin ada Pak Siva, tapi berkepentingannya dengan Bu Indra. Maka yang didatangi hanya Bu Indra, yang diajak salaman. Nah, ini ternyata juga merupakan kasuatis dalam kontrol ya, dalam sebuah restitusi. Kemudian pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Seorang pemantau sangat penghitungan. Catatan data yang dapat mengandalkan digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ciri-cirinya, nada suara datar, bahasa tubuh formal, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi kalau istilah kita seperti ya yang lap untuk cuci motor itu, ya apa ganepo, jadi kaku gitu ya. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang tujuh. Tidak sepenuhnya mandiri. Murid mengikuti aturan tersebut, tetapi nggak sampai ke jiwa, jadi hanya di permukaan saja. Berikutnya adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri. Contohnya, ciri-cirinya, nada suara tulus, bahasa tidak kaku mendekati murid, manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah juga, tapi juga tidak bernada tinggi. Ya. Contohnya apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi murid dilibatkan selalu ya. Diajak diskusi, kemudian mereka yang menentukan sendiri apa konsekuensi berikutnya, apa yang harus dilakukan berikutnya. Hasilnya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab segala perilaku, sikap yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif. Gitu ya.
Di antara 5 ini yang lebih mudah dan mendukung untuk berpihak pada murid adalah yang manajer ini atau istilahnya control manager. Dan ini alhamdulillah saya juga sudah berusaha walaupun masih pelan-pelan menerapkan di kelas saya. Terus untuk materi lebih lengkap mungkin pendalamannya nanti bisa Bapak Ibu cermati di PMM, aplikasi PMM itu ada 5 posisi kontrol ya tentang budaya positif. Berikutnya adalah restitusi segitiga atau restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ya, ada murid, ada guru, kemudian nanti ada sebuah kesepakatan. Ketika restitusi menstabilkan. Bapak Ibu izin minum ya. Terima kasih. Di situ ada segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Dari kontrolnya ya, menstabilkan identitas. Dan ini ada siswa, ini ada guru ya, posisi saya sebagai guru, kemudian ada siswa, ada 2 siswa yang merupakan masing-masing berpihak seperti di segitiga restitusi ini. Terus lanjut, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tidak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi biar siswa itu enggak terlalu panik, aduh kemana nih, aku tadi salah, seperti itu. Kemudian validasinya, berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, maka padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Terus menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? 3, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi tetap dikembalikannya ke siswa tersebut agar ketika mereka berubah memang betul-betul dari diri sendiri, bukan karena tekanan dari pihak lain. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya? Nah, kemudian ada pelengkap ya, penguat materi, konsep, ada dicermati, bisa Bapak Ibu semua nanti cermati video 1, penerapan segitiga restitusi, yang ada di PMM juga. Ya, ada video 1, video 2. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu hebat semua, yang selalu membersamai siswa-siswa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari diseminasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, seorang guru diharapkan memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial yang tinggi. Guru harus mampu melakukan refleksi diri terkait peran mereka sebagai among atau manajer yang membimbing murid-murid menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Hal ini memerlukan kemampuan guru untuk mempertimbangkan peran dan pengaruh mereka dalam proses pembelajaran
serta menjalani perjalanan pribadi untuk terus meningkatkan kualitas pedagogik mereka. Kalimat yang bagus mungkin seperti, sebagai guru yang menerapkan disiplin positif, kita harus memiliki standar kompetensi tinggi dalam hal kepribadian, profesional, dan kemampuan sosial. Melalui refleksi diri, kita dapat memahami peran kita sebagai among yang bertanggung jawab, membimbing murid-murid menuju kemandirian, kemerdekaan, dan bertanggung jawab. Dan satu hal, keyakinan kita, keyakinan saya, bahwa ketika kita menerapkan budaya positif menjadi kebiasaan, yakinlah bahwa prestasi yang baik juga akan mengikutinya. Ya, seperti itu. Kalau kita awalnya hanya tujuannya untuk prestasi, bisa dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, dengan norma. Tetapi kalau kita sudah berbudaya positif, insya Allah pasti segalanya positif, tetapi yang bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu bersama saya, Madam Siti Rodia. Terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya sesi berikutnya nanti kita foto bersama ya. Minta tolong on cam biar saya juga kangen saya terobati. Terima kasih untuk hari ini. Saya yakin tidak ada pertanyaan karena sudah oh enggak Pak. Ya Pak Atta silakan. Ya, sebetulnya lima kontrol itu nggak ada yang salah nggak, hanya untuk saling melengkapi gitu ya. Prinsipnya tidak ada yang salah karena sesuai kondisi saja. Tetapi dari 5 itu ketika saya sudah mengalami ya, saya pribadi mungkin nanti Bapak Ibu yang lain akan menanggapi atau oh ya ya ternyata seperti ini gitu. Jadi kalau yang control manager itu siswa dilibatkan langsung untuk merefleksikan diri sendiri terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jika itu sebuah kesalahan ya, contoh misalnya itu sering terlambat masuk ketika jam pembelajaran. Kalau masuk jam mulai di pagi hari itu kita sudah sangat berkurang, anak-anak sudah disiplin. Tetapi di setiap kali perubahan mata pelajaran itu mereka awalnya sering terlambat. Bahkan tidak hanya satu dua, alasannya ada yang sholat, ada yang apa. Kalau sudah alasan sholat kan kita hati nurani kita nggak mau negur kan, nggak enak kan, karena itu hubungannya dengan Allah. Nah, saya mengamati awalnya, kemudian saya kumpulkan anak-anak itu, saya kumpulkan Pak, saya ajak diskusi, kenapa kok terlambat gitu, sholat madam, apakah harus terlambat ya gitu. Enggak sih madam, akhirnya pengakuan. Sebetulnya madam ya, kita itu punya banyak waktu karena 30 menit. Tetapi kita memang seringnya itu nanti seperti itu. Akhirnya ada dialog. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya saya mengganggu kelas karena ketika saya masuk pasti teman-teman melihat ke kami,
Jadi mereka menyadari konsekuensinya itu. Kemudian lah terus bisa nggak apakah nyaman dengan kondisi itu? Ternyata mereka nggak nyaman. Terlambat itu nggak nyaman. Tapi karena sebelumnya sudah menjadi pembiasaan karena nggak sadar bahwa itu sebuah ibaratnya sebuah ketidakbaikan, ketidakdisiplinan. Seperti itu Pak Atok. Nah, kemudian adanya diskusi itu nggak hanya satu kali Pak Atok. Jadi kalau saya di satu peristiwa itu pun saya sampai dua kali mendampinginya atau membersamainya. Yang pertama mengidentifikasi kenapa kok mereka seperti itu. Mereka cerita, bukan saya menekan. Kamu ini ya, kamu ini itu enggak. Terus yang kedua adalah kita kesepakatan, yuk kita ngobrol yuk di hari yang berbeda. Terus mereka membuat refleksi diri. Dan alhamdulillah ini kan sudah akhir ya, sudah kelulusan. Ketika saya iseng tanya di akhir itu gimana? Oh ternyata dampaknya dampaknya memang berbeda. Ketika kita tadi ajak bicara dengan ketika kita tegur itu ternyata mereka merasakan lebih nyaman kalau kita diajak diskusi, tanya penyebabnya apa, mereka merasa dihargai dan lebih malu untuk melakukan kesalahan lagi. Begitu Pak Atok. Mungkin kita bisa pelan-pelan. Itu hal kesepakatan kelas di awal itu penting karena ketika ada kesepakatan awal kita punya punya apa namanya patokan untuk saling mengingatkan bahwa kita punya ini loh kesepakatan kelas yang kita buat bersama seperti itu. Itu Pak atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak atau saling melengkapi, saling pokoknya selalu menguatkan untuk kebaikan siswa-siswi kita dan sekolah kita. Oke, karena waktu sudah 1 jaman, mungkin Bapak Ibu ada aktivitas lain. Kalau dirasa cukup, apakah kita bisa akhiri sekarang? Tapi sebelumnya foto bersama untuk tombol kangen ya. Pak Atok bisa minta tolong difotokan? Ya. Ayolah, biar nanti. Saya sudah on cam tapi kok wajah saya hilang. Bukan aku bisa sing jalan ya. Ya, aku sing jalan ya. Aku ini bapak goyang-goyang kemangsaanmu. Lah, bojoku. Aku butuh ya. Jangan lagi neko. Iki neko suka ngomong. Nah, jelas banget itu gitu. Ini lagi bojoku ya. Saya keras. Masih itu, speakernya masih off. Oke, Madam boleh izin untuk bertanya kah? Ibu Laras cantik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Madam ya. Alhamdulillah bisa mengikuti diseminasi budaya positif dari Madam, pemaparan materi yang luar biasa. Good job. Di sini ingin sebenarnya bukan bertanya, kita saling sharing aja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Atok. Ketika kita tadi
tarik ulur ya sebagai posisi kontrol yang diinginkan adalah manajerial, terus kita tarik ulur untuk menurunkan kita di posisi yang lain. Nah, ketika terjadi sebuah kesalahan kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini kasus yang pernah saya lakukan adalah ketika melakukan segitiga restitusi itu anak itu susah untuk menyadarkan kesalahannya, padahal itu adalah salah. Salah satunya adalah tadi ketika masuk di jam pelajaran setelah sholat itu anak itu untuk menyadari bahwa itu sebuah kesalahan itu belum bisa muncul dari diri sendiri karena itu merupakan sebuah bagi mereka pembiasaan yang hal biasa kayak gitulah. Di sini bagaimana kita sikapnya sebagai seorang guru untuk intinya adalah menuju ke manajerial, sikap yang menuju manajerial untuk menyadarkan posisi anak itu sebenarnya adalah salah seperti itu. Jadi belum menyadari kesalahan tersebut dari diri sendiri. Itu bagaimana caranya Madam? Atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain juga mempunyai pengalaman seperti itu, kita berbagi sharing saja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, memang untuk ketika sebuah sudah menjadi pembiasaan ya, walaupun entah baik dan tidak baik, itu melekatnya lebih kuat dan kita untuk membersihkannya menjadi netral itu memang butuh perjuangan. Kalau menurut saya, memang di dalam sistem sekolah itu kita tidak bisa berdiri sendiri, hanya katakanlah misalnya itu jamnya Bularas ya, berarti jam matematika dengan siswa saja, karena tentu saja pembiasaan itu kan sudah melekat ke siswa. Jadi yang tidak baik dianggapnya baik dan biasa, yang terlambat itu. Nah, kalau saya pikir inilah yang disebut dengan kita butuh kolaborasi. Kita butuh kolaborasi, ada keterkaitan juga antara semua. Jadi keterlambatan itu yang dibuat sebuah identifikasi itu tidak hanya diberlakukan di ketika jam pembelajarannya matematika saja. Sementara di pelajaran lain mungkin lebih bebas. Mau terlambat 2 menit, 3 menit, 1 jam, terserah. Itu belum bisa, makanya secara maksimal belum bisa, katakanlah kalau itu sebagai pengobatan belum bisa mengobati. Maka adanya kesepakatan, tadi kan kesepakatan kelas ya. Maka kita pun juga butuh kesepakatan sekolah yang lebih luas lagi. Berarti adanya kolaborasi, adanya komitmen bersama antara guru juga, antara pihak sekolah juga, antara murid. Ya, menurut saya kok seperti itu Mbak Laras. Jadi hal itu diberlakukannya bukan tentang Bu Laras dengan siswa atau tentang kalau saya bahasa Prancis Madam dengan siswa, tetapi ini adalah global. Disiplin itu akan bisa kita lakukan jika sebuah kebiasaan yang global, tidak terpecah-pecah. Oh, contoh kalau sama Bu ini saya longgar kok, bebas aja. Dia akan melakukan hal yang tidak disiplin itu, tetapi dengan Bu ini ya karena galak. Nah, ini yang dinamakan faktor eksternal. Jadi bukan karena kesadaran sendiri, tetapi karena siapanya gitu, faktor takutnya gitu. Nah, untuk itu memang mari ayo kita pelan-pelan semua untuk ini, mumpung juga ada calon-calon generasi baru di Semanka atau di sekolah lain di Semanjung Bu Susi nggih. Ini ada calon-calon PPDB baru. Ayo kita bersama dari awal kita buatlah kesepakatan yang membangun untuk budaya positif. Jadi enggak, ketika sudah di tengah-tengah kan pengobatannya lebih sulit ya. Tapi kalau di awal pencegahannya kan mungkin lebih mudah. Begitu Mbak Laras menurut saya. Intinya memang harus ada kolaborasi dan memperkuat faktor intern dari siswa sendiri. Kemudian juga dari guru sendiri juga berusaha mengimbangi. Kalau kita meminta siswa tidak terlambat, ya kita usahakan kita juga nggak terlambat, seperti itu. Itu teori konsepnya. Oke, di lapangan juga seperti itu. Terima kasih Bu Lara. Mungkin dari Bapak Ibu lain yang punya pengalaman yang berbeda, yang lebih menarik.
atau Bu, Bu Dewi Aisyah mungkin atau Pak Sifaudin. Pak Gus. Oh, nggak dengar. Assalamualaikum, Madam. Sedikit menanggapi, nggih, saya juga setuju apa yang disampaikan Madam. Jadi memang butuh kolaborasi antara rekan sejawat dengan pihak sekolah, kepala sekolah, kalau keterkaitan antara kesepakatan yang ruang lingkupnya jauh lebih luas. Kalau di kelas sendiri terus terang, kita bisa menghandle antara guru dan siswa. Siswa pun akan menyadari semisal mereka melakukan kesalahan, jadi akan teringat dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Artinya mereka bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Tetapi kalau untuk lingkup yang jauh lebih besar, memang butuh kolaborasi dengan semua warga sekolah agar tercipta visi misi sekolah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Seperti itu menurut saya, Madam. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Mungkin ada masukan lain, tanggapan lain, atau sharing pengalaman. Itu Bu Fatriah mengangkat tangan, Madam. Oh ya, Bu Fat. Karena di layar saya nggak kelihatan, Bu Fat. Bu Fat, di manakah dirimu? Silakan Bu Fatria. Maaf Madam, kepencet berarti tadi saya nggak merasa angkat tangan. Maaf. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini menjadikan manfaat kita semua dan murid kita. Terima kasih berkenan hadir di desiminasi saya. Barakallah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Madam. Foto. Bu Nawang kok neng layarnya Bu Indra sih? Laptopnya di mana? Orangnya di Arifin kok nggak dibuka layarnya? Nah, apa sih Bu? Oh, ini ada Ya, betul. 8. Nilai pakai 7. Udah ya Pak Tok ya.
Terekam loh Pak Eko.